kalau melihat kemarin, pemandangan kemarin itu dianggap sebagai sesuatu yang sangat baru dan agak ngeri sih sebenarnya. Wajar nggak kalau KPK itu ketakutan? Saya kira begini, susah menilai wajar nggak wajar ya, tapi yang pasti ya ketakutan memang menurut saya ya, dan seharusnya mereka tidak ketakutan semacam itu. Tapi beginilah, saya kira apa yang dilakukan itu jelas mungkin buat KPK menakutkan, karena ini seperti buat saya istilahkan intimidasi institusi. Intimidasi institusi. Nah, kalau ini ya, walaupun Pak Agung punya alasan-alasan tertentu untuk ini, tapi pesan dan kesan yang disampaikan itu adalah suatu intimidasi institusi ya. Karena itu saya juga mau komentari judul ini, sepakat juga saya dengan KPK Komisi Penyidik Khilaf ya. Karena memang betul khilaf, karena belum Lebaran udah bermaaf-maafan ini. Jadi lebih mendahului yang lain ini. Jadi mereka minta maaf sebenarnya karena memang khilaf atau karena takut pada institusi TNI? Saya kira kalau kalau perdebatan wilayah kewenangan ya dari institusi TNI maupun KPK, dan di situ memang nggak akan ada habisnya. Ya, karena dua-duanya punya argumen hukum yang cukup kuat. Namun buat saya semua hal yang semacam itu mesti ditarik ke atas, ke konstitusi, ya. Dan konstitusi menegaskan secara tegas bahwa kesamaan di depan hukum bagi semua orang. Tidak peduli itu militer, itu aktif tidak aktif, atau pensiun atau umum ya, itu semua dalam saat punya kesetaraan, punya kesamaan di depan hukum. Ya, itulah saya karena itu memang mungkin ada perbedaan, ada Pak Agung, Pak Dan Puson berpijak pada Undang-Undang Peradilan Militer ya. Yang menurut saya itu warisan Orde Baru yang udah sebetulnya sudah ditenggelamkan dalam tanda kutip adalah oleh Undang-Undang TNI maupun Undang-Undang KPK yang mengamanatkan lain. Bahkan itu merupakan programnya Jokowi periode pertama untuk merevisi Undang-Undang Peradilan Militer.